walau derita penuh, Engkau mengajar. Salam Minggu Prapaskah yang kelima. Damai Tuhan beserta saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga 44. Saya akan membacakan ayat 17 hingga ayat 26. Sebelum kita memperdengarkan dan mengikuti berita Injil dan perenungan kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah, kami bersyukur ketika bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Kami memperdengarkan Injil-Mu, seraya memuliakan nama Tuhan, namun juga menaikkan pengharapan-pengharapan kami di dalam doa-doa kami. Itu sebabnya pada saat Injil-Mu hendak diberitakan, layakkan kami, tolong kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada saat kami mentaati dan memberlakukan di dalam hidup kami. Melalui karya Roh Kudus, tolong kami semua. Di dalam Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 hingga 26. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 km jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian saudara Injil Tuhan bagi kita semua. Penginjil Yohanes mencatat 2 ucapan yang nyaris serupa yang disampaikan oleh Maria dan Marta. Pernyataan mereka kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta pernah menyebutnya, Maria juga pernah mengungkapkannya. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta dan Maria meyakini bahwa Yesus bisa menyatakan kehidupan bagi Lazarus. Dan itu sebabnya mereka datang kepada Yesus sebelum Lazarus mati. Dan begitu Lazarus mengalami kematian, mereka kembali galau, bimbang. Kenapa Yesus harus menunggu 4 hari? "Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Artinya mereka sebenarnya yakin bahwa Yesus bisa bekerja. Yesus bisa menyatakan kuasa Allah kalau Yesus hadir. Tapi bagi mereka, saudara-saudara, persoalan utamanya adalah pada saat Lazarus masih hidup.
Kalau Lazarus masih hidup dalam kondisi sakit, Yesus datang, tidak akan mengalami kematian. Penginjil Yohanes menuntun kita semua, menerangi kita semua, kalau percaya Yesus itu sumber kehidupan, kehidupan itu tetap akan berkuasa di dalam diri Yesus. Kehidupan itu akan hadir di dalam diri Yesus, di depan orang yang hidup, di depan orang yang sakit, pun di depan orang mati. Kehidupan di dalam diri Yesus, saudara, tidak pernah ditentukan oleh kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita menghendaki kehidupan Yesus seperti ini, bahwa Yesus harus segera memenuhi, mengabulkan, mengizinkan permintaan kita. Marta dan Maria memberikan kata kunci, saudaramu yang kau kasihi sedang sakit. Maksudnya supaya Yesus bisa mempercepat langkahnya untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi kenapa harus nunggu 4 hari? Sampai 4 hari itu Lazarus sudah dikubur. Sekiranya engkau hadir di sini, saudaraku tidak mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 membuat kita juga memiliki pertanyaan dan pernyataan seperti Marta dan Maria. Kalau Yesus hadir, tidak ada tuh korban ratusan jiwa. Kalau Yesus hadir, tidak ada tuh korban di Indonesia sudah lebih dari 1000 orang. Dan mengapa seolah-olah Yesus tidak hadir? Kenapa kuasa Allah tidak bisa melindungi orang-orang yang berseru kepadanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, penginjil Yohanes mengatakan, sapaan sabda Yesus bagi kita semua. Akulah, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Pernyataannya mau menegaskan sumber kehidupan adalah Tuhan sendiri. Dan kalau sumber kehidupan itu adalah Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan setiap orang seturut dengan kuasanya, seturut dengan kasihnya. Lazarus mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Meskipun pada akhirnya dia kembali juga mati. Yang hendak ditegaskan adalah kuasa Kristus sanggup memberikan sebuah kehidupan bagi saudara dan saya. Kuasa Kristus itu sanggup memberikan kekuatan untuk bangkit mengalahkan kematian. Saat ini saudara-saudara, kehidupan kita sedang dilanda kecemasan, ketakutan, kegalauan, dan juga kebosanan. Harus ada social distancing, jaga jarak, aktivitas di tempat masing-masing. Dan juga korban semakin lama semakin banyak yang berguguran. Maka pernyataan Yesus ini tidak menegaskan kalau kita percaya Yesus itu adalah sumber kehidupan kita, maka kita harus menghormati kehidupan kita, menjaga kesehatan, menjaga komunitas kita sehat, dan juga memperjuangkan kesehatan itu untuk semua. Saat ini dokter, perawat kesulitan alat perlengkapan diri, alat pengaman diri maksud saya. Bahwa mereka harus bekerja melayani pasien COVID-19 dengan segala resiko pengorbanan hingga mempertaruhkan nyawa. Kita harus mendukung doa bagi dokter dan perawat. Gereja Kristen Indonesia mengingat dan ikut serta memperjuangkan adanya APD bagi dokter dan perawat di rumah sakit. Kalau kita percaya kehidupan itu bersumber dari Kristus, mari kita nyatakan kehidupan itu dengan mendoakan, dengan peduli mendukung pengadaan APD bagi dokter dan perawat yang dilakukan oleh GKI.
Kalau kita percaya bahwa di dalam Kristus itu nanti kita akan beroleh kebangkitan dan hidup abadi. Selagi kita hidup sekarang ini, mari kita berbagi kehidupan. Ketika ada saudara-saudara kita karena kondisi seperti ini, tidak bisa memiliki penghasilan seperti biasa, penghidupan seperti biasa, usaha dagang, aktivitas kerja yang luar biasa, nyaris tidak bisa mereka lakukan. Kalau kita percaya adanya kehidupan di dalam Kristus, mari kita nyatakan hidup kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Dan itulah yang telah dinyatakan oleh Yesus. Bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan kalimat ini luar biasa. Tidak akan mati selama-lamanya. Maksudnya apa? Terus menerus memberikan dan membawa kehidupan. Bukan kematian. Percayakah engkau hal ini? Dalam Tuhan ada kehidupan. Kehidupan itu terus dan terus dan terus. Amin.